Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert dan ini adalah edisi weekend. Terima kasih atas saran Anda sehingga memberikan inspirasi bagi tim saya mengajukan konten mengenai sandwich generation. Dan jawaban saya langsung saya jawab adalah sandwich generation tidak terjadi saat ini. Oke, sandwich generation tidak terjadi saat ini. Terima kasih buat yang memberikan ide untuk kami bisa membahas ini. Saya sangat senang untuk bisa sharing mengenai tema sandwich generation. Dan bila Anda ingin berkenalan dengan saya, bertanya kepada saya, mungkin juga ingin diskusi, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Kita akan mulai. Sandwich generation versi Ryan tidak terjadi saat ini. Loh, semua yang bilang terjadi saat ini, Ryan. Media-media mengulas bahwa pada saat ini tengah terjadi sandwich generation. Pertama, bisa jadi Anda nggak tahu sandwich generation itu apa. Yang kedua, Anda juga setuju bahwa sandwich generation tengah terjadi saat ini tuh lagi hot-hotnya. Gitu ya. Jawaban saya tidak terjadi saat ini. Ini bukan penyakit milenial zaman now, Bapak Ibu. Tapi penyakit yang sudah lama. Kenapa? Sandwich generation itu pertama kali didengungkan, dikeluarkan, dicetuskan idenya adalah oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1981 dengan tulisan The Sandwich Generation Adult Children of the Aging 1981. Video ini dibuat tahun 2020. Jadi kalau dijawab sebagai penyakit milenial zaman now, expired. Kenapa? Idenya sudah dari 1981. Jadi ini sudah terjadi selama terus-menerus. Oke. Apa Ryan prinsip dasar dari sandwich generation versi Ryan? Oke, saya akan bahas dengan cara yang sangat lugas. Mungkin kalau saya agak kasar pada video kali ini, saya mohon maaf karena saya sebenarnya geram juga mendengar kata-kata sandwich generation gitu ya. Inti dasarnya adalah seseorang yang harus menanggung atas dan menanggung bawah dalam waktu bersamaan. Generasi atas dan generasi bawah dalam waktu yang bersamaan. Sandwich generation yang semakin parah adalah yang bawah semakin dewasa, yang atas nggak mati-mati. Jadi udah nanggung atas, kalau atas cenderung lebih stabil kecuali sakit. Yang bawah kalau kecil makin gede kan akan semakin besar kos yang dibayar sampai keluar dari rumah kan. Nah itu makin besar. Jadi kondisi sandwich generation yang paling parah adalah yang atas nggak lewat-lewat, yang bawah makin gede. Dan yang tengah makin terhimpit. Oke? Yang lebih parah lagi, yang atas nggak mati-mati, yang bawah makin gede, yang bawah bikin anak lagi. Sehingga tambah double, dia juga belum mapan. Sehingga minta lagi sama yang di tengah. Berarti yang bawah double press, yang atas single press. Sandwich beneran tuh. Gitu, oke. Jadi ini adalah kondisi sandwich generation. Ada yang biasa, parah, makin parah. Dan jawabannya adalah, ini memang bukan penyakit baru. Dan terjadi pada banyak orang di dunia. Kenapa? Karena di awal tahun 2000, saya mendapatkan penelitian dari tim Hartley Pacific Financial Services di Amerika. Nasib orang di dunia setelah usia 65 tahun, nasibnya itu adalah 36% sudah meninggal, 54% bergantung pada tunjangan atau pada orang lain, 5% terus bekerja atau melanjutkan pekerjaan, 4% pensiun dan bebas finansial, 1% kaya dan semakin kaya. Jadi kalau saya dapat simpulkan, banyak orang yang terjebak 54% bergantung pada tunjangan, oke, nggak masalah. Tapi yang repot kalau dia bergantung pada orang lain. Maka identifikasinya kemungkinan dia akan men-sandwich orang lain yang di bawahnya. Betul nggak? Menekan orang lain yang di sekitarnya atau di bawahnya. Yang paling mungkin kan ditekan yang bawah. Kenapa? Karena kalau minta sama yang sejajar mungkin dia bilang, saya juga berat gitu kan ya. Dia tekan yang bawah. Maka sebenarnya ini memang bukan penyakit baru. Berdasarkan pernyataan dari buku Dorothy A. Miller dan juga penelitian dari Hartley Pacific Financial Services, maka kalau Anda katakan bahwa anak milenial zaman now itu berpotensi untuk terkena sandwich generation, ya menurut saya itu enggak. Ini sudah kejadian dari dulu-dulu. Dari kejadian mungkin dari keluarga Anda lebih dulu sebelum generasi Anda pun mengalami hal ini. Oke? Terus pertanyaannya adalah, oke, kita sudah tahu bahwa ini adalah suatu masalah.
pasti akan ditanya bagaimana cara memutus rantai. Nah, kalau banyak orang yang membahas mengenai cara memutus rantai itu terasa seperti ada solusinya, saya cuma bilang, bila Anda sudah dalam kondisi di press atas, di press bawah, sorry to say, cannot. Anda tidak bisa exit. Jawabannya cuma satu, work more to get more. Anda harus cari penghasilan lebih besar. Sorry to say, jawabannya sangat menyedihkan. Karena ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan usia dan juga tidak bisa Anda kontrol. Sebenarnya kalau sebelum terjadi Anda bisa kontrol. Tapi kalau sudah terjadi, sorry to say, cannot. Yang bisa Anda lakukan adalah tolong Anda hubungi yang atas. Ceritakan kondisi Anda. Jangan lupa, Anda harus hubungi yang atas dulu. Kenapa? Karena yang di atas jelas bisa diajak bicara. Yang di atas pernah muda. Sehingga akan lebih mudah berbicara kepada orang ataupun seseorang yang memiliki kondisi pengalaman yang sama pada suatu waktu yang lalu. Bukan kondisi kejadiannya, tapi adalah suatu kondisi dengan usia yang ada. Sehingga dia lebih mudah untuk turun. Harus paham bahwa kondisi pada hari ini, atas dirinya, dibicara sama yang atas nih, adalah karena kurang cermatnya keuangan pada generasi dia. Meski ini sangat susah, saya tahu sekali. Bahwa bila Anda dalam kondisi yang di tengah ini, ketika Anda mulai makin terhimpit, di bawah Anda semakin besar, berarti cara yang pertama adalah Anda harus hubungi yang atas. Ceritakan, berikan pengertian. Saya yakin yang di atas Anda, orang tua Anda, itu sayang terhadap anak dan cucunya. Oke, saya yakin. Jadi, mari jawabannya lakukan penghematan. Tidak ada solusi memutus rantai, itu tidak ada. Putus rantai itu tidak bisa. Kecuali yang atasnya passed away. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa nggak bilang sama yang bawahnya? Wah, susah. Kenapa? Karena yang bawah tidak pernah tua. Tapi yang tua pernah muda. Sehingga diajak bicara masih ada kemungkinan. Meskipun terjadi gap ya. Di mana ada era teknologi dan lain sebagainya akan ada gap. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik untuk berbicara yang atas. Oke? Karena yang muda belum pernah tua. Jadi jauh lebih sulit untuk Anda ajak bicara. Oke? Selanjutnya. Bagaimana cara melambatkan rantai? Iya dong, pasti Anda juga akan bertanya. Oke, kalau ternyata tidak bisa putus, bagaimana kalau rantainya puterannya biar lebih diperlambat? Ya tadi sebenarnya pertama dalam cara melakukan penghematan. Yang atas tentunya harus diceritakan dulu. Bila Anda bisa melihat atas Anda masih punya penghasilan gitu ya, dan sudah mulai mantap makan tabungan, ini udah bahaya. Tolong minta jaga kesehatan, di mana biasanya jeger parahnya yang bawah itu tambah kepres ketika yang atasnya sakit. Tolong minta jaga kesehatan. Di mana menjaga kesehatan itu jauh lebih murah dibandingkan mencari untuk sehat. Mencari dokter, mencari rumah sakit, itu lebih berat. Dan ketika dicari, belum tentu ketemu loh sehatnya. Kena ceder, kena serangan stroke. Bisa sembuh? Nggak bisa, belum tentu. Setengah. Ya kan? Kalau bablas langsung, lebih mending, lumayan. Itu berarti putus rantainya. Tapi kalau misalnya setengah, itu berat loh. Tiba-tiba harus ada suster. Kalau ternyata begitu temperamen, orang yang sakit dengan keadaan disability separuh gitu, temperamental, maka yang terjadi mungkin akan dirawat oleh anaknya. Seketika anaknya ini juga harusnya bekerja jadi tidak bekerja, tambah kepres lagi. Jadi sadarkan kepada atas Anda bahwa tolong kalau memang sudah mulai dan udah mulai mantap, lebih baik tolong jaga kesehatan. Mantap tuh makan tabungan. Kalau misalnya bisa jaga kesehatan, itu much better. Kenapa? Karena kalau mencari kesehatan belum tentu nemu. Kalau sudah sakit itu belum tentu bisa jadi sehat lagi. Dan tambah parah lagi kalau misalnya yang namanya tabungannya sudah mau habis. Kalau misalnya tabungannya sudah mau habis, tolong jawabannya kembali ke slide pertama. Yaitu berikan awareness. Dan Anda, jangan buat generasi baru dulu. Jangan buat generasi baru di bawah Anda. Kenapa? Anda udah tahu atas Anda sudah mulai kejang step nih. Wah, ini udah mulai nggak sehat. Dan Anda pada hari ini yang punya pilihan untuk membuat generasi baru dan tidak. Loh Ryan, walaupun saya sudah berusaha untuk bikin anak, belum saya juga dapat anak. Iya juga sih. Tapi saya bilang ya, kalau Anda mencampur adukan pengetahuan terkait keuangan, ditambah dengan pengetahuan terkait dengan keyakinan, ini akan tabrakan. Sangat sulit.
perlu waktu untuk belajar dan mensinkronkan dua hal ini loh. Saya pun perlu waktu untuk bisa mensinkronkan dua hal ini. Pertama contoh gini, ada orang yang tiba-tiba bisa mengenerate sebuah kekayaan. Tiba-tiba mungkin dia punya suatu keyakinan, kalau saya seperti ini jangan-jangan saya jadi salah terhadap agama. Misal begitu ya, terhadap keyakinan saya. Itu bisa bentrok seperti itu. Perlu waktu untuk Anda memahami. Jadi dalam kondisi saat ini harus bisa dipisahkan terlebih dahulu. Kita harus bisa mendapatkan kenyataan terburuk. Kalau kita siap dengan kenyataan yang terburuk, maka kenyataan yang lebih baik kita lebih siap. Logis nggak? Oke. Jadi Anda, saya juga, jangan buat generasi baru. Kalau sudah ada, nggak bisa. Anda harus kembali ke slide sebelumnya. Oke? Negara tetangga kita, kalau Anda bilang, nggak bisa Ryan, ini salah pemahamannya. Generasi yang baru mah tancap gas saja. Jangan salah loh. Negara tetangga kita sudah lebih sadar akan hal ini. Mereka mengerem generasi baru. Contohnya, Singapura. Yang di layar Anda ini adalah Singapura. Tahun 1959. Kelahirannya drop. Sampai hari ini. Oke? Dan berhasil. Meskipun nanti akan bilang, Ryan dengan metode ini repot loh. Mereka masuk ke dalam perlambatan ekonomi. Ceritanya beda lagi, tunggu dulu. Kalau Anda campur jadi satu, tambah keyakinan, tambah semua, kita nggak bisa belajar apa-apa. Oke? Yang kedua, Jepang lebih kacau lagi. Dia lebih awal lagi, Bapak Ibu. Sebelum dari tahun 1950 itu lebih drop lagi untuk tingkat kelahirannya. Mereka sadar bahwa di atasnya menjadi aging. Sulit. Apalagi orang Jepang. Apalagi budaya timur. Anda dan saya dalam posisi yang sama. Budaya timur itu pasti menghormati orang tua. Jauh lebih baik daripada budaya barat. Oleh karena itu kita pasti akan satisfied orang tua kita. Dan itu hal yang perlu. Dalam budaya timur kita ini menjadi suatu hal yang sangat perlu sekali. Apakah salah dan benar? Kita tidak bicara salah dan benar di sini. Tapi kita bicara bagaimana caranya agar kita bisa melewati statement dari sandwich generation yang ternyata bukan penyakit hari ini. Penyakit yang sudah lama. Contohnya adalah Jepang dan Singapura. Mereka tahu bahwa mereka terhimpit juga. Dengan secara sadar, generasi di bawahnya yang mereka potong. Oke? Lalu bagi yang hari ini belum terjadi semuanya, saya masih punya pilihan untuk hari ini. Tidak terhimpit atas dan bawah. Yang atas masih ada, yang bawah belum saya buat. Bagaimana? Thanks God. Atas Anda masih bisa beraset dan berpenghasilan. Anda masih bisa start from zero. That's really good menurut saya. Lakukan yang pertama adalah bantu atas Anda. Segera lakukan perencanaan keuangan dan aset atas Anda. Ingat, tidak semua aset adalah aset. Aset orang kaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong. Koleksi mobil di garasi Anda hanya bukti kepada tetangga Anda bahwa Anda repot ngurus dan manasin kendaraannya. Apartemen puluhan biji ataupun ratusan biji Anda, kalau tidak ditempati, akan meminta uang bulanan ke kantong Anda. Ini bukan aset yang sehat. Ini adalah contoh aset orang miskin. Oke, harus dibenahi hal seperti ini. Oke, selanjutnya, lakukan uji coba. Kalau setelah diajak bicara tidak bisa, uji coba kepada atas Anda. Coba dong, libur dulu lah 1 bulan. Berhenti. Bisa nggak? Tabungannya bertambah atau berkurang? Kalau dengan gaya hidup normal, tabungannya berkurang dalam 1 bulan aja, sudah barang tentu dalam 12 bulan akan makin kurang. Dalam 24 bulan, tambah parah. Dalam 34 bulan, 36 bulan, makin parah. Artinya adalah, menuju miskin adalah menunggu waktu. Oke? Kalau masih bisa, beli asuransi. Segera beli. Karena memiliki asuransi di usia muda lebih murah daripada kalau sudah tua. Dan kalau Anda memiliki asuransi, asuransi dibeli ketika sehat, bukan ketika sakit. Karena ketika sakit, Anda tidak bisa lagi untuk berasuransi. Oke? Jadi, tolong bilangin atas Anda. Susah sekali loh, Ryan, diajak diskusi. Betul, jelas susah. Caranya, coba share di video. Video ini coba di-share. Maksudnya adalah coba gunakan pihak lain. Coba, misalnya ini sharing saya gitu ya. Ini loh, ada tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan dari Bapak Presiden. Mungkin bisa lebih didengar gitu ya. Setengah promosi diri gitu ya. Saya juga sulit untuk bicara dengan orang tua saya. Perlu waktu yang panjang. Dan masih sampai hari ini. Karena apa? Karena ada suatu legacy zaman dulu.
Orang tua kita selalu berbicara seperti 30 tahun yang lalu. Dan jangan lupa, 30 tahun yang lalu kondisinya masih kayak apa orang tua saya. Papa saya umurnya tahun 52, ya kan? Umur 68, ya kan? 30 tahun yang lalu umurnya 38. Berarti cuma tinggal 4 tahun lebih tua dari usia saya hari ini. Oh, lagi stereng-sterengnya papa saya. Betul nggak? Ibu saya tahun 57. Berarti lagi produktif-produktifnya pada saat itu. Memang akan cukup sulit untuk berbicara. Tapi Anda tetap harus bisa bicara bahwa lain dulu, lain sekarang. Anda dulu dan Anda sekarang berbeda. Kalau tidak bisa, gunakan pihak ketiga. Sadarkan bahwa ini adalah kondisi yang kita harus bekerja secara bersama-sama. Bukan dia berjalan secara independen, kita berjalan independen. Boleh, kalau Anda self-independent, tidak terjadi sandwich generation, oke. Tapi sandwich generation itu menjadi bom waktu juga kalau ternyata tidak bisa dikontrol secara kesehatan. Jangan lupa loh, sakit itu bisa menguras tabungan Anda, setabungan-tabungan Anda, seaset-aset Anda, seaset keluarga Anda, seaset generasi selanjutnya loh. Hanya demi untuk hidup. Karena kan tidak bisa, nggak bisa juga. Sakit ya? Suntik mati. Kan nggak bisa, itu nggak boleh begitu loh. Nggak ada cara seperti itu. So, please, ini sangat penting. Dan Anda, kalau Anda begitu ya, pastikan dulu atas Anda tidak membebani Anda. Berarti kan sudah ringan dong. Mulai tata hidup Anda. Bagaimana menata hidup? Sebenarnya lakukan financial planning. Lakukan setup terhadap aset. Kalau Anda bisa lakukan ini, Anda akan cenderung aman. Coba Anda belajar. Misalnya, Anda bisa browsing di Google dengan invest NOOB. Itu dari saya membuat suatu perhitungan-perhitungan bagi Anda yang lebih muda dari saya. Anggap saya selalu bilang, tema Invest Noob itu adalah bila Ryan bisa bertemu dengan Ryan yang lebih muda dari hari ini, di mana mungkin 20 tahun yang lalu. Ryan akan bicara apa? Ryan akan membagikan kepada Ryan muda itu ya, materi Invest Noob itu, gitu ya. Itu gratis, Anda bisa cari. Oh, Pak, berbayar ya. Ini komersil nih si Ryan. Ya, pertama, no selling is dying. Yang kedua adalah, Anda nggak juga kok itu gratis, Anda bisa ambil. Atau Anda bisa baca buku Passive Income Strategy, murah sekali, totalnya mungkin 80 ribuan doang. Anda pergi ke Gramedia, Anda bisa hubungi tim saya, di mana saya mencari tahu bahwa di dalam dunia ini Passive Income Strategy itu bagaimana sih, dapatnya dari mana saja orang-orang itu. Ternyata nggak banyak loh, cuma 3 step saja, kurang ajar toh, ya kan? Dibuat abstrak padahal cuma 3 step kalau kita menjadikan itu menjadi suatu bagan, gitu loh. Atau coba Anda akses ke savingsaham.com. Anda coba cari course namanya lah Passive Income Blueprint. Itu ada kalkulatornya, ada step by step-nya, ada hitungannya. Kalau Anda pada step ini Anda mesti apa, itu ada sudah bentuk kalkulator. Dan itu sudah sebentuk suatu kurikulum yang ada videonya juga. Anda bisa akses. Atau Anda bisa ikut asset planning class di tim saya. Saya tidak tahu, karena asset planning class tidak diadakan setiap bulan. Silakan Anda tanya ke tim saya bagaimana cara untuk ikutnya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Dan tolong jangan lupa, ini pesan yang penting. Hidup itu seimbang. Gak bisa cuma duit. Tapi kesehatan juga. Juga kapan Anda bisa mencapai itu semua. Banyak yang masih muda justru selebor soal kesehatan. Jangan. Kenapa? Karena ketika muda Anda bisa jaga. Karena kalau sudah terlanjur, memperbaikinya tidak bisa. Kesehatan itu recovery-nya tidak sebegitu baiknya kalau Anda jaga dari awal. Saya sadar mengenai kesehatan itu belum terlalu lama. Ketika sekitar usia saya 27 atau 26, saya pradiabetes, saya mulai mengubah pola total kehidupan saya. Hari ini saya juga makan seadanya, artinya seadanya tuh waktunya saya atur. Dan juga makanannya saya mengkontrol apa yang harus masuk ke dalam diri saya. Meskipun saya tahu makan buah ada pestisida, makan daging juga ada hal yang jeleknya, ya kan? Makan sayur juga ada pestisidanya. Tidak ada yang sehat-sehat 100%. Kenapa? Karena dunia terkontaminasi. Bagaimana caranya Anda bisa mengatur satu persatu untuk bisa masuk ke dalam diri Anda. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Sorry bahwa saya harus memberikan kabar buruk bahwa sandwich generation itu bukan penyakit Anda saja, tapi penyakit dari masa-masa yang lalu. Dan juga sorry itu saya tidak bisa diputus, hanya bisa diperlambat kalau Anda sudah dalam kondisi itu. Semoga selalu bermanfaat dari saya. Silakan share video ini dan juga add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.
Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.